Hutan itu terasa berbeda sejak mereka memasuki jalan desa. Sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada gonggongan anjing. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Mobil tua yang dikendarai Bima berjalan pelan melewati jalan tanah berlumpur di tengah pepohonan gelap yang menjulang tinggi. Kabut tipis turun perlahan menutupi jalan. Sari menggenggam tangan Bima erat sejak tadi. Perasaannya semakin tidak enak. "Mas, aku takut." Bima tidak menjawab. Tatapannya lurus ke depan. Sedangkan di kursi belakang, Abah Seno terus komat kamit membaca doa sambil menggenggam tas kain hitamnya. Tiba-tiba, lampu mobil berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Mobil mendadak berhenti sendiri. Sari langsung menjerit kecil. Kenapa ini? Bima panik mencoba menyalakan mesin. Namun sia-sia. Di tengah kabut malam itu, mereka mendengar suara perempuan tertawa lirih dari luar mobil. Bima dan Sari langsung membeku. Sedangkan wajah Abah Seno berubah serius. "Jangan keluar sebelum saya bilang." Perlahan, Abah membuka pintu mobil. Kabut dingin langsung masuk memenuhi bagian dalam mobil. Abah berdiri menatap ke arah hutan gelap di samping jalan. Lalu berkata pelan, "Dia sudah tahu kita datang." Beberapa menit kemudian, mesin mobil akhirnya hidup sendiri. Dan mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama, mereka tiba di desa tujuan. Desa itu tampak mati. Rumah-rumah kayu berdiri gelap tanpa cahaya. Beberapa warga terlihat mengintip dari balik jendela. Namun saat Bima mencoba bertanya tentang Rani, semua langsung menutup pintu. Seorang nenek tua bahkan terlihat ketakutan saat mendengar nama itu. "Pergi," bisiknya gemetar. Perempuan itu sudah bukan manusia. Jantung Sari langsung berdegup semakin cepat. Abah Seno menatap lurus ke arah ujung desa. Di sanalah rumah Rani berada. Rumah tua reot di pinggir hutan bambu. Semakin dekat mereka ke rumah itu, udara terasa semakin dingin. Bau busuk menusuk hidung. Dan suara tangisan bayi mulai terdengar samar dari dalam rumah. Bima memberanikan diri membuka pintu kayu lapuk itu. Gelap, lembab, dan penuh bau darah. Sari langsung menutup mulutnya. Di seluruh dinding rumah, tertempel puluhan foto Bima. Ada yang dicoret, ada yang dibakar, ada yang ditusuk paku. Di lantai, berserakan boneka santet penuh rambut dan darah kering. Namun yang paling mengerikan, adalah tulisan besar di dinding menggunakan darah. "Kalau aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang boleh." Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari salah satu ruangan. Semua langsung terdiam. Langkah itu perlahan mendekat ke tangga. Sampai akhirnya, seseorang muncul dari kegelapan. Sari langsung menjerit. "Itu Rani?" Tubuh perempuan itu kurus mengerikan. Kulitnya pucat keabu-abuan. Rambut panjangnya kusut menutupi sebagian wajah. Namun matanya hitam pekat, seperti tidak memiliki bola mata. Lehernya bergerak patah perlahan ke samping. Senyumnya melebar tidak manusiawi. "Bima," suaranya terdengar bertumpuk. Seperti ada banyak orang berbicara dalam satu mulut. "Aku bilang, aku belum selesai." Tiba-tiba semua boneka santet di lantai bergerak sendiri. Sari menjerit histeris. Sedangkan Abah Seno langsung berdiri di depan mereka sambil mengeluarkan benda ritual dari tasnya. Dia sudah menyerahkan tubuhnya sepenuhnya. Ilmu hitam itu sudah memakannya. Rani tertawa keras. Namun suara tawanya perlahan berubah menjadi suara makhluk lain. Dalam, berat, mengerikan. Lampu rumah mulai berkedip liar. Dinding bergetar. Dan bayangan hitam besar mulai muncul di belakang tubuh Rani. Sosok itu tinggi, kurus, bertanduk samar, dengan mulut menganga penuh gigi tajam. "Itu bukan Rani lagi," bisik Abah. Tiba-tiba makhluk itu menyerang. Semua kaca rumah pecah bersamaan. Abah Seno segera menaburkan bubuk hitam ke lantai sambil membaca mantra keras. Angin kencang langsung berputar di dalam rumah. Rani menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai menghitam perlahan. Namun makhluk di belakangnya semakin besar. Bima memeluk Sari ketakutan.
Sedangkan Abah terus membaca doa semakin keras. Api hijau tiba-tiba muncul mengelilingi tubuh Rani. Dan untuk pertama kalinya, Rani menangis. Air matanya bercampur darah. Bima, tolong. Sesaat wajah manusianya kembali muncul. Penuh penyesalan. Namun bayangan hitam itu kembali meraung marah. Abah Seno langsung menghantam lantai dengan tongkat kayunya. Keluar dari tubuhnya. Ledakan angin besar memenuhi rumah. Jeritan mengerikan menggema ke seluruh desa. Tubuh Rani perlahan retak seperti arang terbakar. Kulitnya hancur menjadi abu hitam. Bayangan makhluk di belakangnya ikut menjerit keras sebelum perlahan terbakar bersama tubuh Rani. Dalam hitungan detik, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya abu hitam berterbangan di lantai rumah. Sunyi. Sangat sunyi. Bima hanya berdiri mematung. Sedangkan Sari menangis pelan. Abah Seno menatap abu itu lama. Lalu berkata lirih, ilmu hitam selalu meminta harga. Dan malam itu, teror buhul pengantin akhirnya berakhir.